Kita ketahui yang juga merupakan putra dari Presiden Jokowi. Alasannya Gibran terlibat dalam sebuah perusahaan yang pernah digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebesar 7,9 triliun. Saya coba untuk mencari-cari kira-kira konsep pokok dari demokrasi brutal itu apa, kan kira-kira gitu. Karena demokrasi itu sesungguhnya dia sangat anti pada brutalisme, ya. Tetapi saya menangkapnya bahwa demokrasi brutal itu kira-kira inilah perspektif yang bisa kita pahami, bahwa demokrasi brutal itu adalah satu rezim pemerintahan yang bersembunyi di balik demokrasi prosedural. Jadi demokrasi itu hanya sebagai topeng. KPK akan menindaklanjuti tentu dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data dan laporan ini. Proses verifikasi dan telahan ini menjadi penting sebagai pintu awal apakah kemudian aduan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku, termasuk ranah tindak pidana korupsi, dan itu menjadi kewenangan KPK ataukah tidak. Febri Diansyah beberapa waktu lalu meminta Prabowo Gibran angkat suara terkait kasus korupsi Indosuria. Kini, ia menantang pasangan capres lainnya. Febri memaparkan bahwa saat ini ada 6.193 orang nasabah yang terdampak atas korupsi itu. Kerugiannya mencapai 16 triliun rupiah. Ada sebuah kejahatan dengan kerugian 16 triliun rupiah berdampak pada 6.193 orang nasabah Koperasi Indosuria sebagai korban, ungkapnya. Hingga saat ini, kasus korupsi yang disebut-sebut salah satu terbesar di Indonesia itu masih tidak jelas. Para korban disebut Febri terkatung-katung. Sampai hari ini telah 1.350 hari dan terus berlanjut. Nasib para korban masih terkatung-katung. Dan banyak kasus lain seperti ini, terangnya. Laporan atas kasus itu diketahui pertama kali pada tahun 2020. Pendiri Koperasi Simpan Pinjam, KSP, Indosuria, Henry Surya ditetapkan sebagai tersangka. Henry Surya pada Mei 2023 divonis 18 tahun penjara dengan denda 15 miliar rupiah.